Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore Star Lovers. Kembali lagi bersama saya Velogia Sparman di Bincang Spesial. Dan yang spesial sore hari ini ternyata dia tidak ditemani tidak sendiri. Maksudnya Star Lovers ya. Sudah ditemani oleh 3 narasumber yang bakal kita ulik deh bersama. Akan ada apa, ngobrolin apa, Star Lovers bisa langsung gabung bersama kita di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Atau juga di streaming kami di starjogja.com. Kali ini Star Lovers atau di sore hari ini kita bakal ngobrol bersama Biennale Jogja 17. Ada yang sudah tahu atau masih ingat nggak nih? Sudah sering sekali datang ke Star FM ya, Star Lovers dengan segala programnya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin nih tentang Embedded Knowledge, Shifting Grounds, pengetahuan menubuh, pijakan berubah. Dan sore hari ini kita bakal ngobrol Star Lovers tentang apa aja sih programnya, kemudian bagaimana persiapan dan pelaksanaannya, ada siapa aja yang terlibat. Star Lovers juga kalau penasaran bisa langsung tanyakan aja di nomor WhatsApp 0818621013. Dan sore hari ini kita akan langsung sapa aja nih 3 teman yang sudah hadir akhirnya ya. Selamat sore teman-teman. Halo. Sore. Nah, rame bukan Star Lovers? Ini sudah ada Kakak Amos, Kakak Shean dan juga Kakak Dita. Halo, selamat sore. Gimana, sehat-sehat hari ini? Sehat ya. Suaranya masih agak malu-malu nih kayaknya. Nggak apa-apa, malu-malu asal nggak malu-maluin kayak Gia ya di sore hari ini. Kalau biasanya belibet lidah nih biasanya malu-maluin, tapi nggak masalah. Kalaupun nanti Kakak Amos, Kakak Shean, Kakak Dita agak belibet, lanjut aja gitu kan ya. Siap nih katanya. Siap salah gitu ya. Oke, untuk tentunya juga kita masih akan mengajak Star Lovers ya, Kakak Amos, Kakak Shean dan Kakak Dita nih untuk bisa bertanya lebih lanjut secara interaktif di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga bisa di Instagram kami di @starjogjafm. Oke, Kakak Amos, Kakak Shean dan juga Kakak Dita nih. Kan tadi kita ngobrol-ngobrol di luar sekilas ya. Kalau ternyata ini sudah ketiga kalinya di tahun 2023 Biennale Jogja hadir lagi ke Star FM. Mungkin boleh dong diulas dikit biar nge-refresh ingatannya Star Lovers ya, sapaan pendengar kami nih. Kalau Biennale Jogja tuh apa dan siapa gitu. Silakan Kakak Amos. Iya, halo semuanya. Aku Amos. Jadi mungkin kalau warga Jogja itu udah tahu Biennale Jogja dan identik banget Biennale Jogja sama pameran seni ya. Jadi kayak mungkin setiap 2 tahunan ada event seni, ada kayak kemeriahan-kemeriahan apa yang remaja-remaja sering ikutin di sosmed gitu ya, sampai viral gitu. Weh, ini viral ya, sudah viral ya. Biasanya kan. Viral banget nih. Jadi kalau misalkan ketinggalan agak gimana gitu ya harusnya. Mulai rasa-rasa FOMO-nya keluar gitu. FOMO. Terus gimana nih Kak, kalau kamu melihat situasi Biennale Jogja ini kan dia sempat baca di beberapa informasi ini katanya Biennale Jogja Ekuator putaran kedua. Ataukah ini sudah selesai sebenarnya Ekuator atau sebetulnya ada putaran selanjutnya? Kalau Ekuator tuh selesainya sebenarnya yang serial kemarin ya, putaran yang kemarin, cuman di putaran sekarang ada tema baru lagi. Jadi menariknya tema-tema dan ide-ide baru itu selalu ditawarkan dari putaran ke putaran gitu ya. Dan ya itu tadi nyambung dari poinku, kayak selain identik sama pameran seni, Biennale Jogja juga punya berbagai upaya untuk ngadain simposium, upaya untuk nyetak buku dan lain-lain, upaya produksi pengetahuan yang itu gak cuma sebatas di pameran seni tapi melebar ke berbagai bidang untuk memperkenalkan ide tadi soal dekolonisasi pengetahuan, soal pengetahuan lokal, soal tradisi dan membaca ulang itu dan lain-lain. Itu kayak jadi tawaran yang menarik sih dari Biennale. Oke, ini tawar-menawarnya cukup menarik ya, karena ternyata kalau programnya dari Biennale Jogja ini kan sebetulnya kalau pameran per 2 tahun mungkin ya kita bisa katakan gitu. Tapi ternyata banyak kegiatan yang bikin Kakak Amos, Kakak Shean, Kakak Dita sibuk banget kayaknya ya. Jadi anak muda super sibuk di Yogyakarta nih kayaknya gitu kan. Ini juga sibuk ya. Nah, ini juga kayaknya melihat ternyata tadi udah di-spill juga, sempat datang juga ngobrol di sini tentang misalkan launching buku atau film dokumenter, dan mungkin akhirnya yang di highlight di tahun ini adalah gagasan tadi ya mengenai dekolonisasi pengetahuan lokal atau translokal gitu, transquality gitu ya. Itu gimana tuh Kakak Amos, kalau coba dong spill dikit nih sama Star Lovers, translocality itu kayak apa atau translokalitas tuh apa gitu? Kalau biasanya kita
sering banget dan identik kalau ide-ide tentang seni tradisi misalnya ya, atau tradisi kayak tradisi lokal itu cuma sebatas hal-hal yang kayak udah usang gitu ya, kayak misalnya oh ya udah ini zaman dulu begitu gitu dan lain-lain. Tapi menariknya dengan wacana translokal ini kita bisa membaca satu kebudayaan lokal itu dalam hubungannya sama kebudayaan lain. Jadi dalam satu konteks gitu tentang konteks lokal, kebudayaan lokal itu kita bisa nyari hubungan dan saling silang kalau kita sering sebutnya antara satu kebudayaan dan kebudayaan lainnya ya. Kayak kita nggak mungkin nih cuma ngomongin kebudayaan Jawa, kebudayaan Sunda tanpa ngomongin kebudayaan Papua misalnya. Jadi kita nyari trans itu keterhubungan antara masing-masing lokalitas yang kita temui, bahkan itu melampaui kayak sekat-sekat negara bangsa, kayak lokalitas di Eropa Timur, di Rumania misalkan. Salah satu seniman Rumania di Biennale tahun ini dia residensi ke Bangunjiwo gitu, terus kayak ada hubungannya tuh, interaksinya gitu, dan percakapan yang kupikir jadi menarik gitu ketika lokalitas itu dipertemukan gitu. Wih, ini pertemuan yang menarik ya. Ternyata bukan cuma dua insan tapi juga banyak sekali budaya-budaya. Kalau di sosial media kan rame tentang konten misalkan bahasa sama antara negara mana sama negara mana. Ternyata itu mungkin yang juga bisa diulik lebih dalam lagi ya dari lokalitas di Biennale Jogja 17 ini. Bahkan ini juga kehadirannya Kakak Sean dan Kakak Amos, ada juga Kakak Dita yang katanya sebagai LO ya, Kakak Dita ya? LO salah satu seniman dari Nepal. Nah itu gimana? Kalau dari Kakak Dita spill dikit deh prosesnya gitu ya selama Biennale yang udah berapa lama nih kira-kira berproses bersama Biennale dan juga seniman Nepal? Udah dari aku kalau sama senimannya itu datang akhir September. Mereka akhir September. Terus udah berangkat lagi ke Nepal tanggal 12 Oktober kemarin. Oke, ternyata sudah pulang ya. Udah pulang mereka. Nah, kalau dari pengalaman pribadi dulu deh secara personal gitu Kakak Dita melihat gimana sih kalau tadi menyambung dari gagasan translokalitas itu ya, ada nggak sih merasa kayaknya kok sama ya walaupun kita tuh sebenarnya baru kenal, baru bertemu di Yogyakarta gitu. Ada nggak hal-hal yang disadari kayak gitu Kak Dita? Mungkin beberapa diksi-diksi bahasa gitu ya. Kayak misal kita di sini bilang acar, pickle itu acar, mereka juga acar. Ternyata grapes itu bahasa Indonesianya anggur, bahasa Nepalnya juga anggur. Kayak sesimpel kayak gitu. Tapi juga ada budaya-budaya yang kayak makanan pokok di Indonesia itu kan nasi sama jagung ya. Ternyata di Nepal itu juga sama gitu, nasi sama jagung, dan mereka ada merepresentasikan gimana caranya mereka nyimpen mother seed tuh kayak bibitnya yang akan jadi bahan pangan buat berikutnya, buat penanaman berikutnya gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu mirip-mirip sih. Terus kayak unggah-ungguhnya gitu juga mirip-mirip. Jadi ternyata ada hal unggah-ungguh juga ada kayak misal ditawarin makanan kita harus ambil gitu meskipun sedikit, tapi kayak yang penting ambil aja dulu, kayak gitu-gitunya tuh ada juga kesamaan. Makanya translokalitas itu tidak hanya misalkan kita sesama Kapanewon yang ada di Jogja gitu ya, atau juga dari Jogja dengan Sunda, Jawa dengan Sunda, tapi ternyata pas udah jauh-jauh ke Nepal juga ada situasi yang sama gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat hubungannya antara misalkan seniman dengan juga pelaku yang ada dari Biennale Jogja 17 gitu. Kalau Kakak Sean, ini kan dia lihat di media sosialnya rame banget nih kayaknya acaranya ya, nggak cuma di satu tempat. Kalau tahun ini ada di mana aja Kakak Sean? Betul. Tempatnya? Tahun ini Biennale itu ada di kurang lebih 13 venue. Ya, dan itu tersebar ada di 3 lokasi utama. Ada di Taman Budaya Yogyakarta, ada di area Bangunjiwo dan area Panggung Harjo. Dan itu masih di Bangunjiwo masih ada beberapa titik, di Panggung Harjo juga masih ada beberapa titik kayak gitu. Oke, ini dari 13 aja baru tadi disebut berapa, masih ada beberapa titik ya.
Jadi memang kalau ke sana tuh harus persiapkannya mental dan fisik kayaknya gitu ya. Karena keseruannya nggak cuma tadi jalan-jalan kita mengenal situasi pengetahuan lokal yang ada. Jangan-jangan kita udah sering di Jogja tapi belum kenal, makanya belum sayang ya, pantesan aja gitu. Oke, Kakak Sean, ini juga ternyata kan karena tempatnya juga banyak gitu. Kalau kita lihat lagi dari gagasan utamanya adalah translokalitas gitu. Itu gimana? Kalau kita lihat kan dia lihat spillannya dari sosial media juga sering banget ya ada keterlibatan masyarakat di situ. Itu termasuk program juga atau secara nggak sengaja aja nih sebetulnya? Iya. Jadi memang beberapa lokasi ini kita pilih lokasi yang dekat dengan dengan masyarakat. Misalnya di daerah Panggung Harjo itu ada di Balai Budaya Karangkitri. Jadi di sana lokasinya itu sering dipakai untuk anak-anak mengaji, anak-anak latihan tari, terus ada sekolah juga di sana. Dan itu memang sengaja kita dekatkan lokasinya di sana. Ada pameran di tengah-tengah permukiman masyarakat kayak gitu. Seperti itu. Terus ada beberapa lokasi juga yang memang kita jadikan venue yang menarik gitu. Kayak misalnya di Bangun Jiwa itu ada di gudang, dan ya itu benar ada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Jadi ini yang salah satu hal yang menarik di Biennale tahun ini, karena lokasi atau venue-nya itu enggak di White Cube, kalau tahun lalu kan full White Cube di dalam gedung, di dalam ruangan yang serba putih misalnya kayak gitu. Nah tahun ini ya kita venue-nya milih unik-unik, ada yang di rumah yang terbengkalai selama berpuluh tahun, terus ada yang di tengah-tengah tempat makan, ada yang di tengah tempat balai budaya itu di tengah tempat kompos sampah kayak gitu. Jadi ada hal yang menarik kayak gitu. Ya, ini ternyata menarik sekali dari lokasinya, pemilihannya. Nanti kita bakal ulik, jangan di-spill dulu ya Kakak Sean ya, biar Starlovers juga semakin penasaran nih kira-kira ada apa lagi gitu kan. Nanti programnya juga belum di-spill soalnya tadi ya, ada apa aja, cuma baru venue-nya yang baru melibatkan katanya. Oh, masyarakat juga bisa dilibatkan. Ternyata bagaimana Biennale Jogja 17 hadirnya tidak hanya menghadirkan karya gitu, tidak hanya gagasan, tapi mendekatkan diri juga ya. Karena kalau kita mau disambangi masa tutup pintu gitu ya, gitu kan. Harus membuka pintu juga. Oke, baik, Starlovers, dia masih ajak Starlovers nih untuk ngobrol lebih lanjut lagi sama 3 narasumber yang asik banget sore hari ini, nemenin perjalanan pulang kerja mungkin ya, pulang kantor, pulang kuliah, pulang sekolah. Jadi kalau Starlovers ada yang pengen ditanyakan tentang program-programnya, boleh kesana enggak sama si doi atau gebetan, sama rombongan atau harus sendiri, reservasinya gimana, Starlovers boleh langsung tanya aja di nomor WhatsApp 0818621013. Dan juga Starlovers tentu bisa langsung tulis aja di kolom komentar di @starjogjafm. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Starlovers masih bersama Gia di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dan selamat bergabung juga untuk Starlovers yang hadir secara streaming, live streaming video ataupun audio di starjogja.com, atau juga secara audio streaming di harianjogja.com, jogjastreamers.com, radioonline.com, dan juga radiogarden.com. Starlovers, kita masih bersama 3 narasumber yang bersama Gia nih ngobrolin tentang Biennale Jogja 17 atau BJ 17. Ada Kakak Amos, Kakak Sean, dan juga Kakak Dita. Tadi kita udah di-refresh sedikit ya mengenai apa sih Biennale Jogja gitu. Barangkali ada Starlovers yang lupa-lupa ingat atau memang melupakan. Jangan sampai ya. Nah ini juga ternyata tadi kita udah ngomongin tentang apa sih misalkan gagasan luasnya. Oh ini mungkin temanya ya. Temanya juga belum sempat kita sebut nih sebelum ke program gitu Kakak Sean. Boleh dong diingetin juga dong atau di-spill apa sih tema yang akhirnya diangkat untuk BJ 17 di tahun 2023 ini. Oke, tahun ini Biennale Jogja edisi ke-17 itu mengangkat tema Titen, pengetahuan menubuh, pijakan berubah. Asik, ini enak banget ya dengernya ya gitu kan. Misalkan gimana pengetahuan menubuh gitu kan, pijakan berubah. Karena ternyata memang kita selalu melihat dinamis manusia itu ya, bagaimana misalkan banyak perubahannya. Nah akhirnya kita mau lihat juga ada nggak nih perubahan dari program-program yang dihadirkan oleh BJ 17 di tahun ini Kakak Sean? Ada ya, tahun ini programnya pokoknya asik-asik. Asik. Dijamin banget ya. Gimana tuh asiknya, apa tuh, boleh dong? Asik dan seru gitu. Jadi, apa aja tuh? Sebutin satu-satu apa gimana nih enaknya nih? Boleh, kalau misalkan atau ini mungkin secara besar aja. Ada kebagi ke berapa program dulu. Jadi ada beberapa program, ini aku sebutin beberapa ya. Ada program pameran anak Sabah Sawah, terus ada program yang dia pertunjukan perform gitu seniman.
disebut baku pandang. Terus ada yang nonton layar tancap juga bareng-bareng sama warga, itu ada. Terus juga ada program tur kunjungan, ini yang nggak kalah asik dari program-program yang tadi gitu. Ini tuh kalau sekarang tuh tur-turan tuh kayak satu highlight kalau kita tuh kayaknya nggak suka waktu dihabisin gitu aja di rumah atau di kosan gitu ya. Ini bisa ada kunjungan. Ini kalau tur kunjungan namanya tur kan biasanya bisa sendiri atau harus kolektif atau gimana nih Kakak Sean? Kalau yang tur ini kita punya 2 program tur ya. Jadi ada yang tur Anjang Sana. Kalau yang Anjang Sana ini dia sifatnya naik kereta kelinci gitu. Jadi keliling venue naik kereta kelinci yang ada musik dangdutnya. Jedak-jeduk ya, kasihan jedak-jeduk gitu. JJ ya, JJ di ya, atasnya JJ. gitu, oke. Terus ada yang untuk sekolah-sekolah atau kampus yang pengen dateng gitu, nanti bisa kayak request siapa yang mandu, berapa orang yang mandu, terus venue-nya kemana aja kayak gitu. Oh ternyata request nggak cuma di Star FM ya, request lagu atau updatean gitu. Ternyata juga ini BJ17, kita sebutnya BJ17 kali ya biar lebih ringan aja gitu kan. BJ17 atau Biennale Jogja 17 ini juga memberikan fasilitas salah satu program untuk tur kunjungan tadi ya. Dan ini mungkin yang dia penasaran nih karena sekolah nih, ini juga menarik. Kenapa akhirnya kok yang dipilih sekolah gitu? Apakah ini ada proses mengundang atau sebetulnya kita siapapun tuh bisa mengajukan request tadi itu, Kakak Sean? Kalau yang sekolah ini biasanya kita mengundang untuk sekolah-sekolah yang terdekat dengan venue. Jadi di venue Bangun Jiwo dan Panggung Harjo itu ada beberapa sekolah yang dekat. Terus kita ngundang, biasa mengirim surat. Terus nanti ya bisa komunikasi dengan kepala sekolahnya atau gurunya gitu. Biasanya gitu. Nah, tapi kita juga membuka tur untuk teman-teman lain yang sekolahnya mungkin agak sedikit jauh dari venue gitu, atau kampus jurusan apa gitu, terus pengen ada jadwal pengganti pelajaran nih gitu, bisa banget ke venue kita gitu. Oke, nah jadi kalau lagi mager banget nih, apalagi kan dengan kurikulum MBKM ya, harusnya bisa banget nih sekolah nggak cuma di kelas, dalam kelas gitu, liatin papan tulis, liatin buku atau gadgetnya. Nah ini bisa juga dengan tur tadi ya, tur kunjungan ke pameran BJ17 yang venue-nya banyak banget Star Lovers. Jadi jangan takut bosan gitu kan. Biasanya tadi White Cube itu kan misalkan ruangan yang serba putih seakan-akan kubus gitu ya, yang mengungkung kita di satu ruangan. Tapi ini juga walaupun ada di salah satu venue di Taman Budaya ya, betul ya, yang masih ada dengan konsep White Cube itu, tapi juga ternyata banyak sekali yang Star Lovers jangan takut pengap ya gitu, karena ternyata banyak sekali nanti interaksi dengan lain sebagainya. Nah ini dia balik ke Kakak Amos dulu deh. Kakak Amos tadi kan karena ada tur kunjungan sekolah gitu kan, itu yang dilakukan hanya melihat-lihat aja atau sebetulnya ada interaksi dengan karya atau juga mungkin masyarakat sekitar nih Kakak Amos? Iya, kalau untuk sekolah-sekolah sih umumnya memang kita keliling lihat karya, terus ada yang mandu juga jelasin, dan ada apa ya namanya, pertanyaan-pertanyaan unik juga biasanya kalau dari siswa-siswa SD gitu, SMP itu seru banget jadinya. Kayak mereka akhirnya apa ya, kalau di beberapa karya kan ada yang bisa nyentuh, bisa interaksi, nyentuh karyanya gitu, aktivasi karyanya bisa gitu. Jadi malah menarik karena ada jenis-jenis karya yang mungkin kalau untuk anak-anak jadi kayak pengalaman yang baru atau pengalaman yang unik sih jadinya. Nah itu kalau yang paling unik menurut Kakak Amos, pertanyaan dari teman-teman SD, apakah ada yang masih diingat nggak Kak? Kayaknya kok bisa ya kepikiran gitu. Kalau belum ingat nggak apa-apa, ditahan dulu, nanti kalau udah ingat baru dikasih tahu ya. Boleh jadi PR-nya Kakak Amos, baru datang udah dikasih PR gitu ya. Soalnya kayaknya memang biasanya pertemuan dengan masyarakat luas nih memberikan kita kesan yang kadang lucu ya, kadang kita nggak terpikirkan karena terlalu dekat misalkan gitu. Di saat seseorang berjarak punya pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya oh iya juga ya, kenapa bisa gitu misalkan. Nah kalau Kakak Dita ini terlibat juga nggak dalam tur kunjungan ini? Kalau aku sih enggak ya, karena emang khususnya cuman membantu selama mereka residensi di sini aja gitu. Jadi untuk tur-turnya sih enggak sih. Oke, tapi berarti bisa sedikitnya selama berproses mengerti ya karya seni yang dibawa oleh si seniman Nepal itu sendiri. Kalau senimannya itu siapa dan di mana dipamerkannya? Aku itu megang seniman Manita Mimi, dia dipamerkan di Gudang Bibis. Oke, boleh ceritain dikit gak sih? Ini karyanya seperti apa kalau beliau? Jadi salah satunya dari mereka itu kan dokter, tapi juga Manitanya ini adalah dokter di Kathmandu, Nepal. Tapi dia juga seorang aktivis LGBT, aseksual dan aromantik gitu. Jadi dia menyuarakan itu juga, dan
kolaborasinya dengan Mimi ini, dia seorang arsitek. Jadi dalam satu karya itu mereka mau merepresentasikan diri mereka masing-masing dan dijadikan satu karya, dan terbuka juga untuk semua yang pengunjungnya. Kalau mereka mau menuliskan sesuatu gitu, kayak ada post-it gitu-gitu, mereka bisa tulis terus tempel juga di dindingnya. Jadi memang interaktif gitu, dan secara konstruksinya itu mereka bisa masuk ke dalam karyanya itu bisa lihat gitu. Oh, asik juga ya ternyata. Gimana kita nggak cuma melihat misalkan dari penjelasan sedikit, tapi juga bisa merasakan langsung vibes-nya seperti apa dari karya tersebut. Nah, ini juga masih berkaitan dengan tur kunjungan tadi ya. Bagaimana misalkan pengunjung yang notabene itu kan anak-anak ada, SMP, SMA ada, remaja berarti ya, dan dewasa awal untuk masa kuliah juga ada ya. Sejauh ini sudah berapa kunjungan yang diadakan atau yang dihadiri oleh sekolah gitu? 10 ada. Wah, lebih ada kali ya. Lebih Kalau dari sekolah 10. sama universitas digabungin, SD, SMP, SMA, Sama universitas. univ, Jadi sudah kurang lebih 10 lebih bahkan 10 ya. lebih mah. Iya. Oke, itu jaraknya kalau waktunya berdekatan kah, atau sebetulnya ada dari BJ17 sendiri memberikan waktu jeda gitu loh untuk kunjungan per 2 hari, per 3 hari atau gimana? Kalau akhir-akhir ini sih malah setiap hari ada ya. Kayak tadi malah hari ini 2 kunjungan sekaligus dalam waktu bersamaan, atau bahkan 3 ya tadi. 3 ya. 3 ya, ada 3 kunjungan. Ternyata padat sekali ya. Itu dari mana aja kalau hari ini yang tadi kunjungan? Kalau tadi ada dari SMP 2 Bangun Tapan, Tapan. sama SD Negeri Bibis. SD Negeri Bibis. Nah, karena tadi SD Negeri Bibis kan dibilangin sama Kakak Sean katanya yang terdekat dulu misalkan diundang gitu. Nah, kalau untuk rutenya gimana Kak? Apakah dari satu kunjungan itu mengunjungi satu venue aja, atau sebetulnya juga itu bisa mengunjungi beberapa venue? Ya, jadi biasanya kita komunikasinya lihat dulu apakah teman-teman dari SD, SMP, SMA ini habis kunjungan tour itu ada kelas apa enggak. Biasanya kalau ada kelas, kita saranin 1 atau 2 venue aja yang berdekatan. Tapi kadang ada yang nggak nyandak juga, jadi cuma kayak 1 venue aja kayak gitu. Dan itu kita biasanya ngusulin juga ya, venue-nya mau di Gudang Bibis atau di sekitar Panggung Harjo. Jadi kita emang ngusulin dulu, terus nanti baru deal-dealan. Ada deal-dealan. Ada negosiasi Ya, ya. ada negosiasi, betul. Ada deal-dealan gitu, harga terbaik lah gitu. Tapi ternyata kalau ngomongin harga ini gratis dong ya kunjungannya ya. Gratis. Itu dia. Jadi Star Lovers kalau masih sekolah, kuliah, atau juga punya kolektif sendiri pengen gabung, boleh banget ya Kakak Sean dan juga Kakak Amos ya. Kakak Boleh, Dita, itu boleh. kalau misalkan kita pengen cari tahu dulu, menghubunginya kemana nih? Kalau kita pengen ngelakuin tur kunjungan gitu. Bisa langsung DM ke Instagram Biennale Jogja atau ke nomor WhatsApp Biennale Jogja juga bisa. Oke, nanti nomornya bisa mungkin dilihat aja di Instagramnya Iya. dulu ya, kayak gitu ya. Atau kalau persyaratannya ada persyaratan khusus nggak sih kalau kita mau ikutan tur kunjungan, harus bawa KTP kah gitu atau? Sejauh ini nggak ada ya. Oke. Ada sih. Biasanya kalau teman-teman SD SMP itu ada guru yang mendampingi gitu kan, sama apa lagi ya? Kayaknya nggak ada. Sehat walafiat sih kayak. Oh, sehat walafiat itu ya. Betul. Oh, berarti Kakak Dita nggak bisa ya? Iya lagi. Lagi agak sedikit gimana gitu. Tapi semoga sehat-sehat ya Kakak Dita ya, dengan segala tugasnya yang masih panjang nih. Kayak Biennale Jogja 2023 yang 17 ini masih panjang nggak nih acaranya Kakak Sean? Gimana Kak? Acaranya masih panjang nggak nih, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Masih panjang. Sampai Kita tanggal mulai berapa? dari 6 Oktober sampai 25 November. Yes, Ya. masih panjang banget Star Lovers. Jadi kalau belum nih dan baru tanya-tanya emang ada program apa nih, salah satunya yang bisa Star Lovers ikuti adalah tur kunjungan ya. Kalaupun sukanya introvert sendiri boleh gitu. Nggak suka sendiri pengen ditemenin boleh. Ada Kakak Amos, ada Kakak Sean, dan juga nanti ada Kakak Dita mungkin bertemu ya, yang juga mendampingi kunjungan Star Lovers ke beberapa venue. Nah, kita juga masih mengajak Star Lovers untuk terus bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Yang juga ingin bertanya bisa langsung di nomor WhatsApp 0818621013 atau di Instagram kami di @starjogjafm. Selamat bergabung juga Star Lovers yang sudah bergabung dari jam 4 tadi ya, atau di 35 menit lebihnya dari jam 4. Kita masih bersama narasumber dari Biennale Jogja 17 yang membicarakan tentang embedded knowledges, maksud kami shifting grounds, pengetahuan menurun dan juga pijakan berubah. Nah, oke.
Ini kita akan kembali lagi ke Kakak Amos, Kakak Sean dan juga Kakak Dita nih tentang program. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang program tur kunjungan itu, boleh dong Kakak, karena kalau dia lihat nih Kakak Sean banyak sekali juga performance ya yang juga menjadi satu bagian dari Biennale Jogja 17 ini gitu kan. Dan tadi kita lihat kan ada misalkan kalau film Partikelir gitu nama programnya. Kalau misalkan yang pertunjukan, apakah itu kita menonton pertunjukan aja, tapi ada nggak sih dari senimannya itu juga keterlibatannya dengan karya yang ada? Ada. Kalau yang pertunjukan itu namanya baku pandang. Jadi ada seniman yang dia merespon karya di Biennale Jogja kayak gitu. Nah kalau yang spesifik senimannya aktivasi karya gitu, terus ada kayak program performnya, itu namanya Pilinta Karir gitu. Kebetulan nih nanti akan ada Pilinta Karir lagi nih. Di mana dan kapan itu Kakak? Nanti 19 November itu ada Pilinta Karir bersama seniman Unhistorid. Jadi nanti bakal keliling belusuan gitu di sekitaran venue Monumen Bibis kayak gitu. Itu ya, berarti salah satu venue yang kembali diaktifasi dan ada interaksi adalah Monumen Bibis itu ya Kakak Sean ya. Dan itu untuk umum juga kah atau gimana? Ya, untuk umum. Boleh siapapun ikut nih berarti? Boleh siapapun. Oke lah, langsung serbu ya Instagramnya @biennale_jogja17 ya Salopers kalau misalkan tertarik juga, karena memang ini menjadi salah satu untuk mengenal, kita bisa mendatangi langsung gitu ya venue-nya, dan mungkin banyak sekali rute-rute yang kita sering luput walaupun sering kita lewati kayak gitu. Dia akan kembali dulu ke Kakak Dita nih mengenai prosesnya bersama salah satu seniman Nepal gitu ya. Kalau dari Kakak Dita sendiri Kak, misalkan selain dia lagi pengen tanya yang susah-susah gitu ya, susahnya kesusahan diri sih gitu. Itu kalau Kakak Dita menemukan apa sih Kak, selain tadi kan yang seru adanya kesamaan misalkan dari budaya. Kalau kesulitan selain bahasa apa nih Kak Dita? Kesulitannya mungkin karena ini personal banget ya, karena aku tinggalnya di daerah utara, terus venue-nya itu di selatan. Jadi kendala jarak itu agak jarak dan bensin ya itu agak berkendala, dan juga ya paling bahasa dan ini karena yang dokter itu seniman yang dokter itu dia itu vegan, sementara aku yang kayak cinta daging-dagingan, jadi kayak harus kenal juga nih apa yang dia bisa makan dan apa yang dia nggak bisa makan, kayak atau mungkin sesimpel kayak di sayur lodeh gitu ada terasinya atau ada apanya gitu, aku jadi harus kayak harus tanya nih sama seksi konsumsinya, ini ada apanya ya gitu yang nggak vegan, kayak misal kayak gitu-gitu aja sih. Berarti lebih ke hal-hal yang literally personal ya, gimana misalkan tadi dari jarak, terus juga makanan. Kadang makanan kita sama Indonesia aja ada sulitnya ya gitu, betul. Apalagi dengan situasi-situasi tertentu. Tapi kayaknya ini langsung teringat lagunya Mendung Tanpa Udan ya, kayak aku ke kanan kamu ke kiri gitu kan. Itu situasi-situasi unik yang ternyata juga ditemui, dan ini dia juga baru tahu ternyata Kakak Dita baru pertama kali ya terlibat sebagai volunteering LO di Biennale Jogja 17 gitu. Ada yang berkesan nggak sih selama berproses sampai tanggal berapa kemarin? 12 Oktober ya? 12. Ada nggak tuh yang paling berkesan nih dari Kakak Dita? Semuanya berkesan sih. Kayak ini pertama kalinya juga aku dapat pekerjaan dari teman yang unexpected juga gitu. Terus juga dapat senimannya juga Nepal. Terus aku tuh sama sekali nggak pernah nyentuh seni yang sifatnya art visual gitu. Terus sekarang aku harus ngadepin mereka, dan kayak dengan keterbatasan bahasa, terus mereka juga pakai artisan kan beberapa gitu, jadi menghubungkan dari artisannya, dan kayak misalnya ada istilah-istilah Jawa yang aku juga nggak paham gitu, ya jadi udah dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia terus ke bahasa Inggris lagi. Jadi kayak agak lumayan ya kerjanya lumayan agak banyak ekstra ya gitu. Oke, tapi tentunya ini kayak menjadi satu pembuka mungkin ya, gimana kita memahami pengetahuan tuh ternyata nggak sesimpel itu gitu. Apapun yang sudah kita pelajari selama ini ternyata ada celahnya juga ya untuk kita luput tidak memahami lebih dalam lagi. Nah, Salopers kalau mungkin penasaran juga dengan proses-proses yang terjadi dari Biennale Jogja, dari teman-teman yang terlibat atau juga mungkin dari senimannya, dari program-programnya, Salopers masih kami tunggu juga partisipasinya di nomor WhatsApp 0818621013. Kita kembali ke Kakak Amos deh, karena ini ternyata tadi banyak sekali situasi yang cukup menarik ya dari teman-teman LO gitu. Nah, kalau dari program-program lainnya nih Kakak Amos menemukan hal-hal lain nggak sih, gimana akhirnya kalau kita balik ke gagasan gitu sama ke tema T10 itu, sebenarnya sejauh ini kalau karya-karya kesenimanan dari para senimannya gimana Kak di Biennale Jogja 17 saat ini Kak? Iya, ada beberapa karya yang
kupikir menarik karena dia digarap bersama warga gitu. Misalnya karyanya Monica Hapsari, seniman residensi yang residensinya di Panggung Harjo. Monica itu membuat karya bersama ibu-ibu gitu. Karyanya kemudian ada komposisi lagu dan ada instalasi dari Gejok Lesung, dan instalasi itu bisa diaktifasi juga oleh pengunjung yang nanti mau hadir ke Balai Budaya Karangkitri untuk melihat instalasinya. Itu bisa ditumbuk-tumbuk bareng, nanti ada hasil suaranya gitu. Oke. Ini numbuk ini ya lesung ya, jangan menumbuk kekesalan gitu. Waduh. Kan itu jangan sampai. Itu ternyata satu program yang atau karya yang ternyata kolaborasi ya bersama ibu-ibu dari Karangkitri itu. Dari Panggung Harjo. Panggung Harjo. Iya, desanya Panggung Harjo. Desanya Panggung Harjo. Apakah Kakak Sean itu juga jadi karya yang jadi yang akan dibawakan untuk tur keliling itu? Biasanya pernah dikunjungi juga? Udah dikunjungi juga? Selalu dikunjungi ya kalau yang itu. Jadi kalau misalnya ada tour, kita pasti mengarahkan peserta untuk melihat venue yang ada di Karangkitri, terus juga memberitahu pengunjung kalau ini Gejok Lesungnya itu bisa dimainkan. Jadi banyak yang mainin, ada yang tung gitu kan. Unik-unik ya. Kentungannya gitu ya. Iya, kentungannya lucu-lucu, unik-unik. Mungkin kalau kita masih kecil dulu sering lihat ya, entah di pos kami atau mana. Mungkin saat ini apalagi anak-anak SD kayak udah jarang ya untuk melihat itu. Akhirnya ingin nyoba deh gitu, gimana sih suaranya, atau emang lagi gatel aja tangannya gitu ya. Jahil aja. Tapi jahilnya juga semoga ini juga jadi satu pengetahuan yang menubuh ya. Gimana punya pengalaman gitu kan. Oh pernah kok main kentungan Gejok Lesung gitu. Ternyata seru juga ya, ternyata capek juga tangannya gitu. Kalau Kakak Sean dan Kakak Amos sama Kakak Dita udah nyoba juga belum nih? Berpartisipasi dengan karya itu? Udah dong. Sampai pegel ya. Sampai pegel ya. Karena jangan-jangan setiap kunjungan melakukan itu. Nyontohin kayak gini caranya gitu. Jadi udah expert banget nih jangan-jangan habis ini ya. Oke, Star Lovers, ini keseruan kita tentunya masih banyak banget yang masih harus dibahas dari Biennale Jogja 17, tidak hanya tadi tur kunjungan dan lain sebagainya gitu. Bagaimana pengetahuan menubuh itu jangan hanya kita kita terima saja begitu mungkin ya Kakak Amos, Kakak Sean dan juga Kakak Dita, tapi bisa kita coba tanyakan ulang apakah betul, apakah ini ada pengaruhnya dari siapa, dari mana, atau sebetulnya perlu kita coba kembangkan lagi nih ke depannya. Dan Star Lovers, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Star Lovers masih bisa stay tune sama kita di nomor WhatsApp 0818616113 atau juga di streaming kami starjogja.com. Bincang spesial bersama Pelogi Asparman dan juga Biennale Jogja 17 masih membersamai sore Star Lovers ya sampai dengan jam 5 nanti. Buat Star Lovers yang baru aja bergabung, selamat bergabung tentunya. Kalau lagi bingung kok ada suara Gia sore-sore tumben, nah memang spesial bersama Biennale Jogja 17 nih, masih ada Kakak Sean, Kakak Amos dan juga Kakak Dita yang terlibat di Biennale Jogja 17 2023 dengan tema Titen ya. Bagaimana misalkan ini pengetahuan menubuh misalkan, dan ada juga yang kebijakan yang berubah gitu. Nah oke, Star Lovers, tadi juga kita sudah di-spill nih dengan berbagai macam programnya, gagasan dan juga karya-karya yang ternyata cukup banyak banget ya. Tidak hanya seniman di Yogyakarta di Indonesia, tapi juga ada nih kesenimanan yang dari luar. Salah satunya adalah yang didampingi oleh Kakak Dita, yaitu dari Nepal seperti itu. Oke, karena tadi juga Kakak Dita sempat ngobrolin nih tentang kunjungan ya. Betul. Itu kunjungan nggak cuma dari Indonesia ternyata ya, Kakak Dita. Dari mana lagi Kak? Yang aku tahu dari Monash University sih, Australia gitu. Itu mereka kayaknya aku nggak tahu sih sekitar berapa orang, yang lebih dari 10 orang lah gitu. Mereka kayak datang, mungkin ngisi mata kuliah juga ya. Aku kurang ngikutin turnya mereka sih. Cuma ada mereka, aku sempat ngeliat gitu di TBY. Oke, itu pada saat di TBY ya berarti ya. Kita coba tanya langsung bahasnya dari Kakak Amos dan juga Kak Sean yang mungkin punya informasi lebih lanjut nih mengenai kunjungan. Tadi ternyata kalau disebutnya baru sekolah SD yang ada di sekitaran venue gitu kan, universitas yang ada di Jogja. Ternyata ada juga dari Monash University ya Kakak Sean ya. Iya, ini betul. itu gimana kehadirannya, karena diundang atau sebenarnya itu juga ada keinginan sendiri untuk melihat Biennale Jogja 17 ini Kak? Ya, memang beberapa ada yang keinginan sendiri mau datang ke Biennale Jogja 17. Lalu kalau yang tamu-tamu dari luar negeri biasanya akan didampingi oleh tim hospitality Biennale Jogja gitu. Jadi nanti ada yang bantu mengatur kayak jam datangnya, terus rutenya mana aja, siapa yang akan bantu memandu, terus venue-venue-nya nanti misalnya di TBY berapa menit, terus venue selanjutnya berapa menit, transportasinya juga segala macam kayak gitu.
berarti sudah dikoordinasikan oleh tim hospitality ya, yang juga difasilitasi oleh BJ17 gitu. Dan juga ini tadi menarik juga nih, kalau Gia kan sebenarnya udah ada PR ke Kakak Amos ya tadi ya tentang apa sih cerita uniknya gitu. Kalau Gia sih tadi teringat kalau ngomongin tentang venue ada gudang gitu kan. Biasanya kan gudang adalah satu tempat yang kayaknya udah ditinggal aja gitu kan. Biasanya kesannya creepy. Ada nggak sih kesan-kesan lucu dari teman-teman yang berkunjung, terutama teman-teman SD nih, biasanya juga out of the box kan omongan atau pikirannya, gimana nih Kakak Amos? Iya, jadi waktu minggu kemarin itu ada kunjungan dari SD Tumbuh ya namanya, aku lupa. SD Tumbuh, mereka kunjungan ke gudang, terus ada aktivasi karya seniman dari Nepal juga, terus mereka berinteraksi lah sama instalasinya gitu kan. Terus mereka ngoprek-ngoprek instalasinya itu emang karena boleh dipegang. Karena jadi instalasinya tuh kayak beras yang ditiru, di medianya tanah liat. Jadi tanah liatnya dibentuk-bentuk kayak beras putih sama merah gitu. Terus dihamparin sekitar 2-3 meter di lantai gitu. Nah, itu anak-anak SD-nya seneng, terus kayak dapat mainan gitu. Ya, mereka kayak ngebikin gunung-gunungan lah gitu. Oh, malah di situ ya, jadi malah berkreasi juga ya. Malah bikin karya seni baru kan. Wah, siap-siap direkrut nih besok-besok ya. Oh, ternyata itu kalau yang berkesan dari Kakak Amos ya. Iya. Kalau dari Kakak Sean gimana nih Kakak Sean? Nemuin nggak hal-hal lucu juga nih atau hal-hal unik gitu? Ada sih, ini baru banget tadi siang. Gimana itu Jadi kalau yang tadi tadi siang? ada kunjungan dari teman-teman SD Negeri Bibis ke area venue Monumen Bibis. Jadi ada salah satu karya seniman yaitu dari Jompet. Jadi itu karyanya kinetik gitu kan. Terus itu memperlihatkan tentara yang pakai drum band ya. Terus marching band. Terus jadi itu ada yang megang belira, terus ada yang megang drum. Nah, itu beliranya tuh bisa bunyi setiap berapa menit sekali, dan drum bandnya juga gitu. Nah, tadi mereka kaget gitu kan. Ini kok bisa nyala sendiri ya, kok bisa main sendiri ya? Apa ada hantu ya Mbak di sini? Wah, takut juga. Oh iya, malah yang takut malah ininya ya, pendamping tuh ya. Jadi akhirnya gimana tuh? Akhirnya kita ngejelasin ini pakai kinetik, terus ada hitungannya kayak gini, setiap berapa menit sekali nanti akan bunyi sendiri kayak gitu. Jadi bukan ada hantu ya gitu. Terus lucunya, tapi itu topinya gerak-gerak sendiri. Wah, ini di luar kendali ya kalau topi ya. Itu masuk yang gerak juga ternyata. Oh, kalau yang lain gerak itu beda lagi ya Iya, gitu. lagi. Wah, ini juga nih menarik juga nih Stalopers. Tapi kayaknya seru deh kalau misalkan kita coba mengunjungi, kalau kita lihat kan pameran-pameran nih paling lama biasanya sampai sore ya. Kunjungan-kunjungan atau pameran tuh bisa dihadiri sampai sore. Apakah Biennale Jogja 17 juga cuma sampai sore, atau jangan-jangan ada program spesial gitu? Karena berkaitan tadi, seru juga kalau misalkan datengin venue gudang malam-malam misalkan gitu. Ada nggak sih Kakak Sean? ada. Jadi ada beberapa venue yang dia bukanya sampai jam 8 malam. Ada di Karangkitri, ada di Pendapa Art Space, terus ada di Gudang. Itu sama di Taman Budaya itu sampai jam 8 malam. Tapi gudang juga sampai malam ya? Iya. Oke, itu Mendukung ya. mendukung sekali dari pernyataan tadi pengunjung anak-anak gitu ya. Jangan-jangan tuh geraknya beda lagi gitu kan. Tapi ada yang spesial nggak sih dari kunjungan malam itu, Kakak Sean? Ada dong. Apa ada. tuh? Nanti Di-spill dong. minggu depan ya. Minggu depan Aha. kita akan ada tur malam sama narasumber. Iya. Boleh disebut nggak? Boleh dong. Ada teman-teman pasti tahu. Namanya Om Hao. Wah, ini seru banget nih kayaknya. Gimana kunjungan karya seni misalkan dikajinya dari hal yang ya mungkin kan kita tahu kalau Om Hao tuh kajiannya salah satunya metafisik dan lain sebagainya ya. Iya. Melihat dari histori tapinya ya. Bagaimana Betul. sejarah dan lain sebagainya juga dilihat kekaryaan nih gitu kan. Wah, Stalopers ini dibuka untuk umum kah Kakak Sean? Dibuka untuk umum dan terbatas. Waduh, ini sengaja banget ya bikinnya semakin misterius gitu kayaknya. Berapa nih, boleh di-spill nggak? Terbatasnya tuh sudah dipastikan berapa orang atau belum? Sekitar 20 sampai 25 Iya, orang sekitar. gitu. Terbatas. Stalopers nih yang suka nanya-nanya tentang situasi hal-hal yang kayak gitu ya, pengen melihat kekaryaan nih seperti apa, tapi dilihat dari situasi yang lain mungkin Stalopers boleh dipantau aja Instagramnya dari @biennalejogja17 yang Titan ini ya, untuk tahu kapan tanggal dan harinya. Udah ada belum sih atau belum mau dikasih tahu nih tanggalnya?
Belum dikasih tahu, masih rahasia. Baiklah, mainnya rahasia-rahasiaan ya gitu ya. Salopers boleh banget loh kalau misalkan mau tertarik nih melakukan tour, misalkan kunjungan yang nggak cuma gitu-gitu aja gitu ya, nggak cuma datang ke beberapa tempat yang tentunya bersejarah pastinya gitu Salopers, tapi ada hal-hal lain yang lebih interaktif yang bisa Salopers kunjungi. Tapi dia sempat lupa nih Kakak Amos, ini ada berapa seniman sih yang terlibat di BJ17 di tahun ini? Kalau total sekitar ada 70 lebih seniman dari 14 negara. Oke, ini banyak juga ternyata ya. Jadi karya ada kurang lebih 70 itu ya? 70 ya kurang lebih. Kurang lebih 70, belum ditambah tadi karya anak-anak gitu ya. Yang merespon, ini kan jadi salah satu keberhasilan karya yang memang interaktif. Bagaimana itu bisa merespon teman-teman yang berkunjung gitu. Kalau yang spesial di mata Kakak Amos ada nggak sih Kak karya yang kayaknya nih, kayaknya asik nih, masuk banget nih sama gagasan gitu? Aku sih suka banget karyanya Mas Jompet tadi, Jompet Kuswidananto di Monumen Bibis, karena apalagi ruang dan venue Monumen Bibis itu menarik. Jadi dia itu monumen yang dibangun untuk memperingati peringatan 1 Maret, pertempuran 1 Maret 1949. Lalu katanya konon rumah itu pernah juga ditinggali oleh presiden kedua kita, Presiden Soeharto, ketika beliau muda dan dikejar-kejar Belanda gitu. Terus ya sekitar 20 tahunan Monumen Bibis ini terbengkalai, jadi nggak ada aktivitas apa-apa. Barulah BJ17 kemarin mengaktifasi monumen ini, dan karya yang kuatnya salah satunya karyanya Jompet Kuswidananto tadi, instalasi kinetiknya. Oh, makanya tadi dijelasin Kakak Sean tentang tentara yang marching band itu Betul. ya. Oke, baru terlihat nih Salopers kenapa yang berkesan sama Kakak Amos adalah karyanya Jompet tadi ya. Kalau dari Kakak Dita nih, selain tentu yang dieloin ya, ada nggak nih karya yang ternyata cukup berkesan banget kayaknya untuk Kakak Dita? Aku cukup terkesan dengan karyanya Alien Founding, ex Matrahita. Jadi dia tuh dari India. Kalimpong. Dia tapi bagian dari India, tapi udah deket sama Nepal. Ya. Dia tuh collab sama seniman Indonesia, kolektif, dan mereka bener-bener nyatuin elemen-elemen yang ada di India dan di Indonesia gitu. Kayak mereka bentuknya dari kriya, dari kain perca gitu. Dari kain perca, jadi ada naga-naganya, ada macan-macannya gitu, kayak keren banget sih. Itu yang ada di Taman Budaya ya? Iya, betul. Budaya. Dia juga sempat lihat nih kalau yang ini untungnya. Sudah sedikit terbayang ternyata yang situ ya. Itu juga ternyata banyak hal yang coba tentang Merapi dan lain sebagainya itu ya, tentang sejarah itunya. Oke, ini yang berkesan dari Kakak Dita ya. Kalau dari Kakak Sean apa nih Kak? Karya paling berkesan Kak? Susah Sebenarnya hampir sama dengan Dita sih. Aku punya 2 karya yang cukup berkesan. Tadi satu punya Alien Founding yang kolaborasi sama Matrahita, itu karena menurutku unik banget, terus ini spiritual banget ya gitu. Bener-bener. Ini kesamaannya kayaknya oke banget gitu kan. Nah, ini menarik banget. Terus sama satu lagi karya di area Lojinawi, yaitu Lahan Petani dari Maumere ya, yang kolaborasi sama pemuda di Bangun Jiwo dan juga Pak Sadir yang tukang kebun di Bangun Jiwo. Itu juga menurutku menarik banget. Awalnya aku kayak, ini juga karya seni ya gitu. Kenapa ya kok ini bisa jadi karya seni gitu. Ternyata ada beberapa nilai-nilai yang menurutku bisa diambil dan ini bisa disebut sebagai suatu karya kayak gitu. Itu dia, ada value changingnya juga mungkin ya. Akhirnya kenapa ternyata satu kegiatan ini, satu kebudayaan itu akhirnya jadi satu karya seni yang sebenarnya itu bisa kita pamerkan atau kita lihat terlibat bersama gitu. Wah, ini cukup menarik sekali ya. Kalau G jangan ditanya ya, karena baru satu venue karena masih harus melihat lagi yang lainnya. Dan Salopers, yuk kita bisa bareng-bareng loh ke Biennale Jogja 17 yang venue-nya juga banyak banget. Tadi ada Lojinawi misalkan, ada Monumen Bibis, terus juga ada Gudang ya. Kemudian juga ada Taman Budaya Yogyakarta. Jadi kalau misalkan habis jalan-jalan nih di Monumen 1 Maretnya juga ya, itu bisa langsung juga ke Taman Budaya Yogyakarta. Dan ini juga sayang sekali waktunya sudah hampir habis nih, kayaknya masih banyak banget. Atau mungkin ada yang mau disampaikan dari Kakak Sean, Kakak Dita, Kakak Amos yang mungkin mengajak ya Salopers untuk bisa berkunjung ke pameran Biennale Jogja 17. Kakak Sean silakan. Oke, buat Star Lovers yang ada dimanapun, boleh banget datang ke pameran Biennale Jogja 17 karena masih berlangsung sampai 25 November alias kurang lebih 2 minggu lagi ya kan. Pameran ini gratis
terbuka untuk umum. Kalau misalnya pengen kunjungan bareng-bareng, tour atau nonton berbagai programnya boleh banget, bisa banget. Terus jangan lupa untuk follow dan selalu update di Instagram @biennale_jogja. Itu dia, pokoknya jangan lupa juga follow dan juga update informasinya di @biennale_jogja. Dari Kakak Amos ada yang mau ditambahkan? Cukup, jangan lupa berkunjung, kita nanti ketemu lah, bisa sambil ngopi-ngopi santai ya. Star Lovers. Sambil ngopi-ngopi santai ya, janji ya. Awas nih kalau Star Lovers kalau ketemu Kakak Amos dengan mukanya yang sudah terlihat di streaming kami nih. Ini jejak digitalnya selalu ada ya Kakak Amos, hati-hati ya kalau menjanjikan Langsung sesuatu nih ditagih. Kalau dari Kakak Dita ada yang mau disampaikan juga? Kakak Dita silakan. Nggak ada sih, ya ikut mereka aja. Oke, pokoknya datang ya, harus yang penting datang. ke gudang terutama. Bias gitu. Bias gitu. Oke, ini dia. Terima kasih Kakak Dita, Ya, Kakak Amos dan Kakak Sean atas ngobrol-ngobrol sore asiknya nih. Dan semoga juga Star Lovers kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut, Star Lovers bisa langsung cek aja di Instagramnya @biennale_jogja gitu ya. Dan kalau mau tanya tentang kunjungan bisa langsung DM juga ya Kakak Sean ya di Betul, Instagram tersebut. betul. Bisa langsung tanya-tanya. Jangan sungkan, jangan malu-malu Star Lovers, karena kalau malu nanti kita sesat di jalan. Dan tentunya jarak ini memberikan satu nilai lain ya. Ternyata jangan salah kalau kita berjarak nih tidak bisa mengerti, ternyata di saat kita berjarak kita akan memahami lagi apa yang sudah ada di dalamnya yang selama ini ternyata sudah terlalu menubuh di dalam kita. Baik, saya Pelogia Suparman pamit Star Lovers, mewakili juga Kakak Sean, Kakak Dita dan Kakak Amos dari Bincang Spesial sore hari ini. Terima kasih, stay happy, healthy and wealthy. Sampai jumpa.